Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat inilah yang selayaknya senantiasa membasahi lisan kita, yang dibenarkan oleh hati dan amalan anggota badan kita. Disebabkan dengan kalimat inilah segala kekurangan kita menjadi terasa tercukupkan. Segala sesuatu yang sempit merasa terasa luas, dan yang gelap merasa terang benderang dalam hati kita. Dan di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di pertemuan kali ini kita akan memasuki dari biografi atau sirah khususnya pada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita telah menghatamkan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, dan begitu pula peperangan-peperangan yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun di pertemuan kali ini insyaallah taala kita akan mempelajari bersama dari kisah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang disepakati oleh para ulama jumlahnya. Ada pula yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ahli sejarah. Ada pun yang disepakati jumlah dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang sempat melakukan akad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sempat pula bergaul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jumlahnya ada 11. Jumlahnya ada 11 wanita. Adapun yang pernah dikhidbah oleh Nabi, pernah dilihat akan tetapi tidak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ahli sejarah. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5, dan ada yang mengatakan 7. Namun yang lebih benarnya sebagaimana yang dikuatkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, yaitu ada 4 dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah akad akan tetapi tidak pernah bergaul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kita melihat dari jumlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, total dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 15 orang. Akan tetapi yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 11 orang. Yang pertama adalah Khadijah bintu Khuwailid. Ini yang kita sangat kenal sekali. Yang kedua Saudah binti Sam'ah. Yang ketiga Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq. Yang keempat Hafsah bin Umar bin Khattab. Yang kelima Zainab binti Huzaimah. Yang keenam Ummu Salamah Hindum binti Abu Umayyah. Yang ketujuh Zainab binti Jahash bin Rajab. Yang kedelapan Juwairiyah binti Al-Harith. Yang kesembilan Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan. Yang ke-10 Sofia binti Huyain bin Akhtab. Yang ke-11 Maimunah binti Harith. Ini yang disepakati adanya pernikahan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pergaulan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang tidak sempat bergaul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tetapi ada akad nikah, yaitu Huwainiyah summa ista'azat, yaitu ada pernah salah satu riwayat yang sahih yang pernah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menkhitbahnya dan sempat ingin bergaul bersamanya. Huyainah bahkan diantar oleh Aisyah sudah masuk di kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Huyainah berlindung kepada Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya engkau telah berlindung kepada zat yang sangat agung, maka hendaknya engkau pulang ke rumahmu. Jadi dia tidak sempat bergaul dengan Nabi. Dia memohon kepada Allah perlindungan, yang akhirnya Nabi melindunginya dengan cara menceraikannya dan mengembalikan kepada orang tuanya. Begitu pula dengan Kalbiyah. Yang begitu pula ada juga salah satu wanita yang ada sesuatu yang keputih-putihan pada dirinya, sehingga Nabi tidak menginginkannya dan tidak mencelanya. Akan tetapi
Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersamanya. Begitu pula ada pernah seorang wanita yang pernah menghibahkan dirinya di masjid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia sempat membuka cadarnya dan Nabi melihatnya, akan tetapi Nabi tidak memiliki hajat. Yang kemudian salah satu sahabat yang lain mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, nikahkan saya saja kepadanya. Akhirnya Nabi menikahkannya dengan hafalan Quran yang dia hafalkan. Jadi ada 15 wanita yang dimana yang bersama Nabi ada 11 orang dan 4 orang. Ini yang telah disepakati. Adapun yang 5 sampai 7 perbedaan pendapat tersebut, wallahu taala alam, yang lebih benarnya sebagaimana yang dikuatkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, yang tidak bersama Nabi sekitar 4 atau 5 orang. Kemudian di pertemuan kali ini juga kita akan mengkisahkan dari beberapa faedah mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak istri. Sebagaimana yang dilemparkan oleh orang-orang barat, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang hanya memiliki kekuasaan nafsu saja. Itu tidak benar. Karena seluruh dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada di antara mereka kecuali seorang gadis, yaitu Aisyah radhiyallahu anha binti Abu Bakar. Di sini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah bukan hanya hawa nafsu. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah pada saat sudah umur 40 tahun. Bayangkan, seorang laki-laki umurnya 25 tahun pada saat itu ingin menikahi umur 40 tahun. Bahkan Khadijah pada saat itu sudah menjanda 2 kali. Jadi istri pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi bersama Khadijah radhiyallahu anha selama 25 tahun. Jadi Nabi telah menikah bersama Khadijah 15 tahun sebelum diturunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Khadijah pada saat itu telah menjanda 2 kali dan memiliki anak. Ada yang mengatakan 2 dari suami pertamanya 1 atau 2 orang dan suami keduanya 1 orang. Adapun suami pertama dari Khadijah radhiyallahu anha meninggal, yang suami kedua terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Khadijah diceraikan, ada yang mengatakan bahwa dia yang meminta cerai, ada juga yang mengatakan bahwa suami keduanya itu wafat kemudian dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari sebab Khadijah radhiyallahu anha, jadi Khadijah binti Khuwailid. Adapun sebab dinikahinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah yang meminta agar Nabi menikahinya. Pernah suatu hari Khadijah adalah seorang pedagang yang sangat sukses di kota Mekah. Bahkan dia adalah orang yang sangat terkaya, yang dimana Khadijah pada saat itu mengamanahkan dagangannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ke Syam berdagang. Yang ketika pulang, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, yang dimana pada saat itu ditemani pula oleh anak kecil dari pembantu Khadijah, yaitu Maisarah, yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan Khadijah tertarik disebabkan dagangannya yang sangat banyak, keberkahannya. Yang kedua, cerita dari Maisarah, dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Khadijah radhiyallahu anha bermusyawarah dengan Hafisah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nafisah ini mengatakan, kalau begitu saya akan mengabarkan kepada Muhammad agar ia menkhitbahmu. Yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan pamannya. Kemudian dikhitbahlah Khadijah radhiyallahu anha oleh Hamzah. Hamzah adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maharnya 20 ekor unta muda, yang kalau dia kalkulasikan di hari ini kurang lebih 800 jutaan. Inilah mahar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi menikah dengan Khadijah dan memiliki beberapa anak. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 7 orang. Yang satu di antaranya dari Juwairiyah, yaitu seorang budak yang namanya Ibrahim. Ini hanya satu. Selebihnya dari anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang 7 itu dari rahim Khadijah radhiyallahu anha. Ini yang bisa kita berikan. Sekali lagi dimohon maaf karena adanya kelebihan waktu. Ini yang pertama kali untuk kita mengkisahkan dari kisah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala akan kita kisahkan satu persatu, yang dimana kita telah mengkisahkan dari Khadijah radhiyallahu anha
yang beliau adalah orang yang menginfakkan seluruh hartanya ketika masa hidupnya untuk agama Allah dan membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau juga diberitakan berita gembira oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan salam dan Allah menjaminnya syurga. Bahkan telah dibangunkan istana, yaitu istana yang terbuat dari perak, sebagaimana yang dikabarkan Jibril ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih di Gua Hira. Ini yang bisa kita berikan. Semoga memberikan manfaat keimanan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.